Salam, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Merry Christmas buat kita semua. Puji syukur di mana kita boleh bersekutu dan menikmati ibadah FA Family Altar malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita dan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat anugerah cinta kasih Tuhan yang limpah, kemurahan dan anugerah-Mu yang tanpa batas dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh datang berdoa dan berseru, seraya bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami boleh menikmati senantiasa. Tibalah saatnya kami mau berdoa, kami mau beribadah, bahkan sharing firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Setiap para pendengar dimanapun kami berada, terkhusus hamba-Mu ya Tuhan, urapi Tuhan, agar firman yang boleh kami sharingkan menjadi berkat bagi setiap kami. Terpuja-pujilah nama-Mu Bapa, segala kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagi-Mu Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada kesempatan ini adalah integritas dan tanggung jawab. Tentang kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Di minggu ini kiranya tema ini boleh semakin menguat di dalam kehidupan spiritual kita. Mari kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama-sama belajar firman Tuhan yang menjadi landasan tema di dalam ibadah FH sore malam hari ini. Kita boleh merenungkan firman Tuhan Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat firman Tuhan ini sungguh jelas. Jelas memberkati, jelas menguatkan, jelas menuntun. Haleluya. Selanjutnya kita mau baca firman Tuhan di 1 Petrus 1:22. Apabila kita kaitkan dengan pembacaan firman yang di awal. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Saya ulangi, kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Firman Tuhan berbicara tentang kasih dan mengasihi. Saya sangat diberkati dengan sebuah lagu. Ya. Apabila berbicara tentang kasih, syair lagu ini sungguh menjadi kekuatan bagi kehidupan saya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kata-kata lagu ini sama-sama kita nikmati. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Begitu indahnya syair lagu ini oleh hambanya Bapak Dr. Ijru Niko Nyoto Raharjo. Diambil dari ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, keren. Untuk mereka, untuk Bapak, Ibu, dan saya, saudara, sobat, keluarga besar kita.
yang mengasihi dia, yang menghaholongi dia, yang menghormati dia. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya sampaikan, biarlah syair lagu yang kita baca tadi menjadi doa kita senantiasa. Ya. Selanjutnya, kita terus belajar apa yang menjadi pesan firman Tuhan, yang boleh menjadi tuntunan kepada kita untuk bisa mewujudkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih persaudaraan dengan kasih yang sungguh-sungguh, yang berkaca kepada firman Tuhan, di mana Kristus sebagai role model. Mari saya ajak Bapak Ibu kita belajar firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 9-10. Bagaimana Paulus mengajarkan kepada jemaat Roma tentang kasih yang tidak pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Roma 12, 9, 10. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Inilah ayat yang pertama sebagai tuntunan di dalam kita boleh mengembangkan, mewujudkan, memanifestasikan kasih Allah. Yang pertama, jangan pura-pura, jangan bersandiwara, jangan lain di luar lain di dalam. Haleluya. Jangan setengah hati, jangan suam-suam kuku, jangan panas dingin. Terima kasih Tuhan, beri pengertian kepada saya. Kasih yang bagaimana? Itu kasih yang murni, original. Tidak ada sandiwara atau dramatikal di sana. Kasih yang apa adanya, bukan ada apanya. Kemudian saling mengasihi. Artinya apa? Saya dengan istriku, dengan anak-anakku. Saya dengan komunitas saya. Di aktivitas. Artinya ada dua arah. Kasih yang berdialog. Dua arah. Bapak yang terkasih ya. Ibrani 13 ayat 1. Mari kita baca firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Kata kerjanya pelihara. Artinya apa? Present. Pelihara itu kata kerja, bukan kata benda. Present. Kapan kasih persaudaraan kita? Kita manifestasikan hari ini. Bukan besok. Pada kala kita menghadapi suatu masalah yang membutuhkan pengampunan. Ya hari ini, kasih pengampunan kita. Kemudian, apa arti kata kerja berikutnya? Itu imperatif. Dilaksanakan secara berulang-ulang. Pengampunan 70 kali 7, demikian firman Tuhan. Seperti itu firman Tuhan kepada kita. Pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu terkasih. Kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan. 1 Petrus 1:22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dalam kebenaran, kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Puji Tuhan, syukur, haleluya. Sungguh sangat diberkati dengan kata-kata sungguh-sungguh. Ada penekanan di sana. Ada sesuatu yang begitu dalam. Sungguh-sungguh saya mengampuni, mengasihi. Sungguh-sungguh saya memberi. Sungguh-sungguh saya manifestasikan kasih saya. Sungguh-sungguh segenap hati saya menyatakan apa adanya. Amin. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 8. Semakin meningkat dengan kekuatan firman Tuhan ini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh. Nah ini dia, diulangi kembali. Seorang akan yang lain. Saya ulangi. Tetapi yang terutama,
Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab apa? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Melingkupi dosa dan kesalahan. Dengan kasih kita yang tanpa batas. Selapang dada mungkin bisa menutupi kesalahan. Saya sangat diberkati dengan sebuah khotbah pemimpin kita. Apakah dosanya yang terlalu besar? Atau kasihnya yang terlalu sempit? Ternyata tidak. Seharusnya bagaimana? Sebesar apapun dosa, lebih besar kasih kita melingkupinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Lidah. Yakobus, kita banyak belajar di suratan Yakobus masalah lidah. Tetapi pada saat ini firman Tuhan di 1 Yohanes 3:18 diulangi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Wah, ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Yohanes 8:32. Kamu akan mengenal kebenaran. Yes, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dengan kebenaran yang memerdekakan, kita tidak sulit mengasihi, tidak sulit mengampuni. Tidak sulit. Itu Tuhan tolong. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau melakukan firman, kamu adalah sahabat-sahabat. Kita adalah sahabat Kristus. Yang artinya Tuhan ada beserta kita, Immanuel. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan tidak biarkan kita sendiri di dalam mengamalkan dan menerapkan kasih persaudaraan. Apa yang terjadi saat kita hidup dalam kasih persaudaraan? Yang pertama, berkat mengalir sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Dan firman ini saya sangat alami dan nikmati dalam keluarga kami. Kita membaca firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana mana? Kesana keluarga kita, hidup kita. Yang hidup rukun. Duduk rukun. Berkat mengalir. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Berkat mengalir pada saat kasih persaudaraan itu boleh terwujud nyata. Kasih persaudaraan yang indah. Saya sangat percaya ini. Yakin Allah mengerjakan firman-Nya dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang berikutnya, apa yang terjadi pada saat kasih persaudaraan yang tulus ikhlas? Brothers love. Mengasihi dengan segenap hati. Yang kedua, Tuhan memberikan pada kita kunci daun. Mari kita belajar Wahyu 3:7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus. Yang benar, yang memegang kunci daun. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Belajar Wahyu agak berat. Kami belajar di Institut dari Kebenaran. Ini diulang-ulangi Bapak Ibu. Kami bersyukur buat hambanya. Para pemimpin, para pendeta, para dosen. Dengan panjang sabar mengajari kami. Wahyu 1-22. Belajar.
tulisan Yohanes. Maka dengan demikian saya sangat diberkati dengan firman Tuhan. Dan saya menangkap firman Tuhan. Kalau Allah sudah membuka pintu berkat, tidak ada yang bisa menutupnya. Tetapi ada hal yang mengerikan, kalau Allah sudah menutup pintu, tidak bisa membukanya. Alias check out. Tetapi puji Tuhan, bagi kita, bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya, kita boleh hidup di bawah langit yang terbuka. Dan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Hidup di dalam kasih karunia, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Selanjutnya, firman Tuhan di Yesaya 22 apabila kita menerapkan, menghidupi kasih persaudaraan yang tulus di sini, apa yang terjadi? Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya sangat bersyukur buat anak-anak saya. Selalu saya doakan itu Mazmur 123 ayat 1, 2, 3. Bahkan keluarga saya. Kenapa? Kasih Philadelphia ini, kasih agape dari Tuhan, itu yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Salah satunya kerukunan. Itu hal yang paling menonjol dalam kehidupan kita. Seharusnya itu firman Tuhan. Jadi saya berdoa agar anakku yang bertiga ini kompak, bersehati, yang paling besar dewasa mendidik adik-adik. Adik-adiknya sangat menghormati, menyayangi abang-abangnya. Dan saya berdoa agar masa depan mereka berbahagia, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan beri kasih karunia, anugerah rohnya kepada anak-anakku. Bapak Ibu, ini bagian kita. Oleh sebab itu, di dalam mengakhiri tahun ini, dan tahun 2022 mengawali tahun yang baru, kiranya kasih persaudaraan kita semakin nyata dan terwujud. Syukur puji Tuhan. Demikian yang menjadi sharing firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Kiranya kasih persaudaraan di antara kita, di keluarga kita, di komunitas kita, di pekerjaan kita, semakin erat dan indah terwujud. Amin. Saya merenungkan dan berkata dalam diriku, jangan pernah cerita tentang kasih persaudaraan yang tulus ikhlas pada saat aku menyimpan kesalahan seseorang. Pada saat aku membenci. Pada saat aku tidak tulus. Pada saat aku tidak mengampuni. Itu akan sia-sia. Puji Tuhan. Biarlah saat ini kemuliaan bagi Dia, Raja segala raja, yang boleh lahir di hati kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang kita rayakan dalam bulan Natal ini. Terima kasih dan salam tangguh semuanya para sahabat-sahabat Kristus. Juga terkhusus Departemen Famili Artar dan seluruh pengurus anggota FA yang saya kagumi, banggakan dan kasihi. Mari kita semangat melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Unity. Menerapkan, manifestasikan kasih kita di ibadah kita, di komunitas Kristiani kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita. Haleluya. Yang dekat-dekat dulu lah. Ke seluruh dunia. Ya puji Tuhan. Tetapi dimulai dulu dari Judea. Baru Samaria. Baru ke ujung-ujung bumi. Puji Tuhan, sekali lagi sampaikan. Ucapkan terima kasih. Saya bangga dan kagum
berada di dalam ibadah malam hari ini di hadapan para bapak ibu yang sangat berbahagia dan diberkati Tuhan. Saya sampaikan khusus famili Arta dengan moto kesatuan hati tumbuh bersama dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Akhirnya kita sampai kepada penghujung acara ini. Saya mau sampaikan salam kasih persaudaraan. Salam. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.